Di video kali ini aku bakal bahas endgame dari Quartz Channel atau tahap akhir dari keterangan monetisasi channel yang membahas Quartz. Your power lies in your ability to control your emotions. When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive. Be the change you want to see in the world. There are no shortcuts to any place worth going. Nah, satu-satunya channel di sini yang membahas Quartz yang sampai sekarang masih aman termonetize, setidaknya untuk saat ini ya, itu adalah channel Quartz yang original ya. Kalian bisa lihat ada logo Verify dan juga ada logo bergabung. Dimana logo bergabung ini baru bisa didapatkan ketika kita memiliki akses ke YouTube Partner Program atau channelnya termonetize lah intinya ya. Jadi jelas untuk channel Quartz di sini masih aman, masih bisa termonetize. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang berburu untuk membuat konten Quartz. Pertama, karena cara buat videonya mudah, nggak perlu rekaman, hanya copy paste teks. Dan akhirnya YouTube membuat kebijakan baru, yaitu menolak channel-channel yang membuat konten serupa. Karena dianggap sebagai konten berulang. Bahkan channel senior Red Frost Motivation yang juga terverifikasi ini, sekarang monetisasinya ditangguhkan. Sebelumnya saya tidak bisa meyakinkan kalian 100% tanpa ada klarifikasi dari si pemilik channel. Biasanya channel-channel YouTube itu yang udah termonetize, kebiasaan YouTuber ya, kalau misalnya mereka punya masalah serius di channel mereka, itu mereka bakal komplain, entah itu di akun sosial media mereka. Di sini dia komplainnya di Twitter ya. Jadi intinya di sini channel ini sebelumnya itu dimonetize ya. Memang benar-benar termonetize dan dia udah dapat gaji 5 tahun katanya ya. Kita coba lihat ke Twitternya dia. Di tanggal 17 Mei 2022, Red Frost Motivation ini nge-tag tim YouTube, saluran kami dengan lebih dari 1,5 juta subscriber dan lebih dari 120 juta penayangan. Wow, ada yang berubah. Anda belum memberitahu kami apapun. Jadi di sini dia kecewa karena ada perubahan terkait channel dia tanpa diberitahu sebelumnya apa pelanggarannya. Kami tidak memiliki peluang untuk diterima kembali jika Anda memberitahu kami konten yang bermasalah dengan Anda. Tolong, bisakah kami berbicara dengan manusia untuk mengklarifikasi apa yang menurut Anda perlu dilakukan di saluran kami? Jadi mereka seperti minta solusi, gimana caranya channel YouTube-nya dia itu bisa dimonetize kembali, karena kan sudah sangat besar gitu ya, untuk 1,7 juta subscriber itu dihapus atau diganti ke konten lain. Nah, tim YouTube di sini ngebalas nih ya. Kami menerima tanggapan Anda. Kami tidak akan meninjau banding lagi channel Anda dan tidak akan diterima untuk YPP. Nah, jadi jelas di sini kita sudah bisa memastikan karena ada yang bersangkutan, artinya ada orang yang mengalami masalah dan si pemilik platform yang langsung berbicara gitu ya. Jadi kita nggak nebak-nebak lagi. Jadi intinya apa yang saya jelaskan ini bisa dipertanggungjawabkan. Pastikan untuk menerapkan perubahan yang diperlukan. Jadi mereka, si tim YouTube ini meminta si Red Frost Motivation ini untuk ganti konten lah. Intinya seperti itu ya, ganti konten, jangan bikin lagi konten seperti sebelumnya. Sebelum Anda mendaftar ulang setelah 30 hari. Jadi sebelumnya saya juga pernah ditolak monetisasi oleh YouTube ya dulu. Tapi saya bukan konten seperti ini. Saya kena konten berulang karena pernah mengupload video orang lain. Walaupun video itu nggak ada hak cipta, itu kita tetap nggak bisa diterima di monetisasi di YouTube. Red Frost Motivation membuat saya melalui beberapa hari yang sulit dalam hidup saya. Silahkan tim YouTube tonton beberapa video dan komentar mereka dan kembalikan saluran yang sangat berharga ini ke komunitas global. Nah, jadi Chris Baxter ini mungkin fansnya si Red Frost Motivation, ini juga mendukung si channel ini agar tim YouTube ini segera membuka kembali channel ini ke komunitas global. Tolong, bisakah Anda melihat ini lagi? Kami menghabiskan banyak waktu untuk membuat video kami sendiri. Kami tidak menggunakan kembali konten dari orang lain. Silahkan lihat isi pesan yang tak terhitung jumlahnya dari subs kami untuk bukti nilai yang kami berikan kepada pemirsa. Jika Anda belum melakukannya, sebaiknya periksa halaman monetisasi Anda dan lihat apakah Anda memiliki opsi untuk mengajukan banding. Dari sana, Anda dapat membagikan lebih banyak konteks dengan proses pembuatan konten Anda. Baca tentangnya di sini. Nah, jadi sudah jelas di sini ya, YouTube itu menolak untuk mengaktifkan kembali monetisasi channel dari
Red Frost Motivation ini. Ketika kita membuat video seperti ini kan menggunakan gambar dari orang lain, kemudian kata-kata dari orang lain. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang dipermasalahkan oleh YouTube ya, karena YouTube masih mempertimbangkan hal tersebut yang dimasukkan ke dalam 4 faktor penggunaan yang wajar. Jadi kalau salah satu dari ini memenuhi syarat di konten kalian, itu masih aman monetisasinya, nggak dikena penggunaan berulang gitu ya. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah masalah dari channel Red Frost Motivation ini. Awalnya kan kita menduga-duga ini didismount karena pertama menggunakan suara AI. Kalau kita menggunakan suara AI pun di YouTube itu bisa dimonetize karena banyak sekali channel-channel YouTube yang menggunakan suara AI. Salah satunya ini Lesik Indonesian, channel YouTube dari India kalau nggak salah saya ya. Ini pakai suara AI ini. Rompi anti peluru modern menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya. Nah, ini jelas ini ya. Ini suara robot ini ya. Tapi suara robot versi kelas ini ya. Kemudian di sini juga ada channel UT Crash. Sungai Danube yang surut, munculkan kapal perang Jerman. Nah, ini juga pakai suara robot. Jadi intinya bukan karena suara robot channel ini ditolak monetisasi atau monetisasinya itu ditangguhkan. Yang kedua, kita menebak karena kita menggunakan gambar-gambar ini ya. Gambar-gambar berhak cipta ini dianggap sebagai penggunaan berulang. Ini juga menurut saya sih enggak ya. Enggak masuk ya penggunaan gambar di thumbnail ataupun di dalam video. Mau gambarnya bergerak tidak bergerak itu nggak masuk ke dalam penggunaan berulang, karena di sini keterangannya di YouTube di masalah penggunaan yang wajar. Di sini kalau kita bisa menambahkan nilai baru dari gambar yang kita ambil itu, entah itu untuk tujuan komentar ataupun tujuan berita, itu masuk ke dalam penggunaan wajar dan tidak bisa dijadikan pelanggaran di YouTube. Ada 4 faktor di sini. Yang pertama, tujuan dan karakteristik penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau tujuan pendidikan non-profit. Nah, ini ceritanya tentang pengadilan, kita skip aja. Kita fokus ke nomor 3, jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara keseluruhan. Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Jadi kalau kita lihat channel ini bisa dikatakan sih nggak masuk ke dalam sebagian besar ya gambar berhak cipta ini. Karena di video ini kan ada voice overnya, ada teks animasinya, kemudian juga ada gambar, ada background. Jadi ada banyak elemen ya di dalam satu video ini. Bukan hanya gambar dan voice over aja gitu. Ini sudah memenuhi syarat lah untuk mendapatkan status penggunaan yang wajar ya. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Namun pengadilan terkadang membuat pengecualian berdasarkan faktor ini dalam kasus yang melibatkan konten parodi. Kita coba lihat di sini ada contoh penggunaan wajar yang diberikan oleh YouTube. Kita coba play ya. Ini adalah video Donald Bebek. Jelas ini memiliki hak cipta yang kuat ya, karena diproduksi langsung oleh salah satu film production terbesar di Amerika Serikat ya. Jelas ini punya hak cipta di mana aja, mau di YouTube, di Instagram, ini hak ciptanya kuat banget ya. Remix ini menggabungkan kutipan pendek dari berbagai materi sumber. Remix tersebut menciptakan pesan baru tentang pengaruh retorika provokatif di saat krisis ekonomi. Karya yang menghasilkan makna baru atas sumber materi dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. Nah, jadi kalau kita mengambil sampel, kemudian kita seperti menceritakan di sini ya. Ini videonya intinya menceritakan sesuatu, tapi mereka mengambil sampel dari video Donald Bebek. Ini masih dianggap sebagai penggunaan wajar oleh YouTube itu sendiri. Jadi jelas di sini untuk channel Red Frost Motivation ini ditolaknya bukan karena mereka menggunakan suara AI, bukan juga karena mereka menggunakan gambar-gambar berhak cipta dari Google. Karena gambar-gambar yang hanya menampilkan slide pun itu bisa dimonetize. Nah, jadi apa nih yang menyebabkan channel Red Frost Motivation ini monetisasinya dihentikan? Ini kejadian langka ya. Biasanya channel bakal ditolak ketika kita mengajukan monetisasi, tapi channel ini sudah ada 5 tahun dan punya subscriber yang cukup besar. Tiba-tiba monetisasinya dihentikan. Jadi channel ini monetisasinya dihentikan, bukan ditolak karena konten berulang, melainkan dihentikan karena konten berulang. Kenapa konten berulang? Karena sudah ada channel ini. Nah, menurut saya seperti itu ya. Karena sudah ada channel ini kalau dilihat dengan Red Frost Motivation ini ya memang ya 90% mirip ini
channelnya ya, cuma beda beberapa aspek aja. Channel ini juga kita tidak bisa memverifikasi apakah mereka menggunakan benar-benar suara robot, tapi saya yakin sih mereka menggunakan suara robot ya, walaupun suara robot yang premium lah kita bilang. Tapi kalau Red Frost Motivation ini juga menggunakan suara robot, dan sebenarnya juga menggunakan suara robot yang premium. Coba kita play salah satu videonya. A wise king once had his men place a bow. Nah, ini videonya sudah cukup bagus ya. Mereka bahkan membuat video animasi atau gambar bergerak. Jadi tidak hanya mentah-mentah gambar course-nya aja gitu, tapi sekarang monetisasinya dihentikan. Nah, saran buat kalian, kalau kalian ingin membuat video course seperti ini, apakah bisa? Yang bisa memastikan hanya si pemilik platform ya, si YouTube ini sendiri. Tapi saya punya saran buat kalian. Kita belajar dari pengalamannya Red Frost Motivation ini, channelnya di-demonetize ya, atau monetisasinya dihentikan dengan alasan penggunaan berulang. Nah, saran saya di sini kalian buat video course, itu video course-nya kalian ucapkan sendiri meskipun kalian menggunakan course dari orang lain. Tapi video course itu kalian ucapkan sendiri. Nah, dengan begitu masih ada kemungkinan untuk kalian tidak dikenakan konten berulang, karena kalian menggunakan suara kalian sendiri. Kalau bisa kalian rekam wajah kalian sendiri. Pokoknya videonya kalian atur lah, kalian buat voice over dari kalian sendiri. Kemudian kalian bisa rekam wajah kalian sendiri, syuting lah sedikit gitu ya. Kemudian kalian kasih editing, dan juga kalian tambah-tambahkan nilai-nilai lainnya dalam bentuk teks, animasi gambar atau lainnya. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Sehingga video kalian itu tidak bisa ditiru dan tidak bisa mirip dengan video orang lain yang sudah pernah diupload ke YouTube. Dengan begitu saya yakin itu bisa lolos untuk monetisasi ya. Cuma cara pengerjaannya jelas lebih sulit. Di sini juga saya mendapatkan pengalaman dari orang Indonesia yang channelnya sebelumnya termonetize. Jadi memang benar channel YouTube yang membahas konten course itu sebelumnya bisa dimonetize, dan ini pengakuan dari si pemilik channel langsung ya. Nah, di sini ada user bernama Sudahlah. Jadi dia pernah bikin channel course di YouTube dan dia sharing informasi di sini. Iya, ada 3 channel kena dismount. Kena dismount artinya channelnya sebelumnya sudah pernah termonetize ya, tapi setelah beberapa bulan kata dia channelnya kena dismount atau monetisasinya dihentikan. Dismount berarti sebelumnya channelnya sudah diterima monetisasi ya Gan. Saya bilang kan, iya udah 7 bulan yang lalu. Nah, ini udah termonetize selama 7 bulan, dan sekarang kata dia udah nggak bisa dimonetize lagi video-video course seperti itu. Sekarang susah buat kata-kata kayak gitu. Ajukan ulang, udah 5 kali nggak diterima lagi. Karena saya penasaran, kemudian saya tanya, bisa saya lihat videonya? Apa keterangannya? Coba cek, siapa tahu saya yang salah. Nah, ini dia videonya, coba kita lihat ya. Menurut saya sih videonya cukup bagus, tapi kena dismount. 11.000 subscriber. Kehilangan lebih terasa saat sudah merasa memiliki. Nah, di sini dia bikin video sendiri, menggunakan voice over, kemudian membuat video background dan memberikan title. Coba kita lihat lagi kelanjutan ceritanya. Kalau saya boleh tahu, apa keterangan penolakan dari YouTube? Saya juga pernah ditolak dulu soalnya. Barangkali kita bisa berbagi. Saya juga pernah buat course kayak gitu. Jadi dia udah pernah juga buat course yang lain, tapi tetap ditolak. Udah nggak ada keterangannya saat saya lihat. Intinya gini, kontennya tidak berfaedah kata YouTube. Kan parah, hahaha. Ya lucu sih ya, kontennya nggak berfaedah katanya. Konten yang nggak berfaedah itu gimana sih menurut kalian ya? Apakah konten itu terlalu biasa gitu, nggak ada momen-momen yang hype gitu ya, nggak ada naik turunnya di video itu? Kalau kita buat video course kan itu videonya datar dari awal sampai akhir. Atau bagaimana sih menurut kalian ya? Intinya gini, kontennya tidak berfaedah kata YouTube. Kan parah, wanjir. Berarti bukan konten berulang katanya, tapi nggak berfaedah. Oke kan, terima kasih. Jadi fix buat kalian di sini, kalian bisa ambil keputusan kalian sendiri. Apakah kalian ingin mencoba sendiri
dan ingin membuktikan sendiri apakah video yang kalian produksi nanti bisa dimonetize atau tidak. Tapi ya kalian buatnya berbeda ya. Kalian lihat pengalaman-pengalaman di sini. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalian rekam sendiri, kemudian pakai suara sendiri, kemudian kalian tambahkan nilai-nilai lain. Pokoknya kalian buat video itu sebagus mungkin versi kalian. Nah, itu masih kemungkinan diterima. Selanjutnya aku mau dengar pendapat kalian. Silahkan kalian tulis di bawah komentar video ini. Terima kasih udah datang di video ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya.